kita akan memulai pembelajaran kita Mapel Pendidikan Bahasa Korea. Nah, sebelumnya anak-anak memperhatikan pelajaran pada pertemuan kelima. Untuk pertemuan keenam kita akan belajar tentang cara melafalkan suku kata dalam bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Ada banyak aturan pelafalan dalam melafalkan huruf-huruf Hangul ketika kita menggabungkannya menjadi suku-suku kata di dalam bahasa Korea. Jadi dalam banyak peraturan itu saya akan menyimpulkannya menjadi 5 peraturan saja supaya memudahkan kalian semua untuk bisa langsung berlatih membaca suku-suku kata dalam bahasa Korea. Sebelumnya saya akan flashback ke materi sebelumnya. Ada 7 bentuk batsim ya, atau lafal bunyi yang dihasilkan ketika huruf-huruf konsonan Hangul itu berada di akhir suku kata. Yang pertama nion, riel, miem, ieng, giok, kiok, kiok. Lalu ada huruf biop, piop, piop. Dan yang terakhir digot, tiot, siot, sangsiot, jiot. Itu biar lewat dulu ya. Sampai sini ya. Jiot, siot, dan yang terakhir hiot. Ketujuh bentuk ini adalah lafal yang dihasilkan ketika huruf-huruf ini berada atau kita tulis di akhir suku kata. Ini menjadi N, L, M, Eng, G, K, KH menjadi K, lalu B, P, PH menjadi P, dan yang terakhir D, TH, S, double S, J, CH, H dilafalkan menjadi bunyi T ketika di akhir suku kata. Misal contoh ya, ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Oke, suku kata pertama ada huruf O dan riel. Riel menjadi L ya, bukan R. Lalu ini G, U, L, bacanya 얼굴, wajah ya. 리안쌤 얼굴이 예뻐져? 네, 당연하죠. 여자 때문에. Oke. Kita perhatikan lagi. Ini contoh yang ketika dia harus dilafalkan sebagai batsim. Tetapi ada pengecualian ketika huruf batsim ini ya, huruf-huruf konsonan ini di akhir suku kata, kemudian diikuti dengan suku kata berikutnya di mana huruf pertama suku kata berikutnya adalah vokal. Contoh, ini suku kata pertama, ini suku kata kedua. Tentu kalian berpikir untuk membaca ini akan menjadi T, begitu ya, jadinya it bukan is. Tetapi pengecualian ketika huruf di suku kata kedua, huruf pertamanya adalah vokal ya, huruf vokal, maka kita membacanya kembali kepada bunyi huruf konsonan di awal suku kata. Jadi tetap membacanya seperti ini. Is. Cara bacanya nggak lebih kayak gini kali. Jadi cara membacanya iso. Contoh kalimatnya 리안쌤은 집에 있어요. Atau yang kedua, contoh kedua, opso ya, ini bukan dibaca T ya, tetap menjadi S, jadi opso. 리안쌤은 집에 없어요. Jadi bulian tidak ada di rumah. Iso ada, opso tidak ada ya, tidak ada. Dan ada satu pengecualian lagi ketika huruf konsonan-konsonan yang dalam bentuk batsim ini bertemu dengan huruf vokal I, maka dia akan berbunyi seperti ini. Contoh, Ibu akan ambil salah satu contoh tiot ya, huruf TH. Misalnya begini. Oke, mungkin kalian akan membacanya gat gitu ya, digabung dengan i menjadi gati.
Tidak, salah. Dalam pelafalan, aturan pelafalan suku kata bahasa Korea, tata bahasa Korea, ketika huruf TH bertemu dengan vokal I, ya, maka lafalnya adalah gachi. Gachi. Bersama atau bareng, begitu ya artinya. Nah, kemudian ada satu lagi. Ketika huruf diget bertemu dengan huruf vokal I. Jadi ada pengecualian ya. Untuk vokal I ini ketika dua huruf ini bertemu maka lafalnya akan berubah. Misalnya good ya. Ketika bertemu I, mungkin kalian akan membacanya gudi. No, cara membacanya adalah guji. Guji. Begitu kira-kira contoh yang bisa Ibu berikan untuk peraturan yang pertama. Dan peraturan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima saya akan membuat kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Kita langsung berlatih membaca, begitu ya. Adapun keempat aturan pelafalan suku kata dalam bahasa Korea adalah sebagai berikut. 2. Aspirasi, 3. Nasalisasi, 4. Literalisasi, 5. Patalisasi. Aspirasi adalah bunyi yang dihasilkan dari perjumpaan huruf-huruf tertentu dengan huruf hyot sesudah atau sebelumnya. Contoh, chota menjadi chota. Kemudian 축하하다 menjadi 축하하다. Literalisasi adalah bunyi yang dihasilkan dari pertemuan huruf bacim N dengan L atau kebalikannya huruf bacim L dengan N. Pengucapan N berubah menjadi L. Contohnya ada kata yonrak. Bacanya bukan yonrak tetapi yolak. Yolak. Nasalisasi adalah bunyi yang dihasilkan dari perjumpaan bacim KTP dengan huruf konsonan awal N dan M. Huruf konsonan bacim K ketika bertemu dengan huruf N atau M pada suku kata berikutnya, maka lafalnya akan berubah menjadi eng. Kemudian huruf konsonan bacin T bertemu dengan N atau M menjadi N lafalnya. Dan yang terakhir, bacin P bertemu dengan N atau M akan menjadi M lafalnya. Contoh, 한국말 menjadi 한국말 bahasa Korea. Kemudian 끝나다 menjadi 끝나다 selesai. Lalu yang terakhir 10만 menjadi 10만 artinya ratusan ribu. Patalisasi adalah bunyi yang dihasilkan konsonan bacim diget dan tiet ketika bertemu dengan huruf vokal I. Contoh, madi menjadi maji, anak sulung. Kemudian keti menjadi keci, akhirnya. Materi terakhir. Bagaimana jika kalian menemukan konsonan ganda yang berbeda di akhir suku kata? Contoh, an. Bagaimana melanjutkannya?